Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bahasan kita kali ini adalah tentang toharoh, yaitu bersuci dari hadas dan najis. Pengertian toharoh. Toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Macam-macam najis. Ada 3 macam najis, yaitu najis mukhafafah, najis mutawassithah, dan najis mughalladhah. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan, seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara menyucikannya adalah cukup dengan memercikkan atau mengusap air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Yang kedua adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah adalah najis pertengahan. Contoh najis ini adalah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan lain sebagainya. Najis jenis ini ada 2 macam, yaitu najis hukmiyah dan najis aniyah. Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujud atau zatnya, bau maupun rasanya. Sedangkan najis aniyah adalah najis yang tampak wujud atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara menyucikan najis mutawassithah adalah dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis hingga hilang zatnya, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Yang ketiga adalah najis mughalladhah. Najis mughalladhah adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara menyucikannya adalah dengan beberapa tahap, yaitu membasuh sebanyak 7 kali. Salah satu di antaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Macam-macam hadas. Hadas terbagi menjadi 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kita terkena hadas kecil apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal berikut ini. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau dari kemaluan dan dubur. Yang kedua, hilang akal, misalnya tidur atau tertidur. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Kemudian yang selanjutnya, menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Cara bersuci dari hadas kecil adalah dengan cara berwudu. Apabila tidak ada air karena suatu hal, maka bisa dengan tayamum. Hadas besar. Kita terkena hadas besar apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 6 perkara berikut ini. Yang pertama, berhubungan istri atau bersetubuh.
Kemudian yang kedua adalah keluar mani, entah disengaja atau tidak disengaja. Yang ketiga adalah haid atau menstruasi. Selanjutnya adalah melahirkan. Kemudian berikutnya adalah nifas. Kemudian meninggal dunia. Cara bersuci dari hadas besar adalah dengan cara mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena suatu hal, maka bisa dengan tayamum. Bersuci dari hadas. Pada umumnya orang bersuci menggunakan air. Adapun air yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air yang suci sekaligus menyucikan. Air jenis ini merupakan air yang bersumber dari alam, baik yang keluar dari bumi maupun yang turun dari langit, seperti air sumur, air sungai, air hujan, air laut, air danau, air embun, air salju, dan sebagainya. Mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Sering disebut juga dengan istilah mandi janabat atau mandi junub. Adapun cara mandi wajib adalah sebagai berikut ini. Niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Kemudian selanjutnya menghilangkan najis apabila masih terdapat atau menempel di badan. Yang ketiga, membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wudu. Wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun tata cara wudu adalah sebagai berikut ini. Yang pertama adalah niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Kemudian yang kedua, disunnahkan untuk mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur, dan membersihkan lubang hidung. Selanjutnya membasuh muka. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian mengusap kepala. Kemudian dilanjutkan disunnahkan membasuh telinga, membasuh kaki sampai mata kaki, kemudian tertib, dan selanjutnya berdoa setelah wudhu. Tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai rukhsah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat menemukan air atau tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau uzur. Cara diperbolehkannya untuk bertayamum adalah tidak ada air dan telah berusaha untuk mencari, kemudian berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit. Selanjutnya telah masuk waktu sholat. Tata cara tayamum. Niat tayamum untuk menghilangkan hadas, lalu mengusap muka dengan tanah atau dengan debu yang suci. Selanjutnya mengusap tangan kanan dan kiri hingga pergelangan tangan atau siku-siku dengan debu. Hikmah toharoh. Yang pertama adalah orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman.
Baik, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.